Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya, keluarga Salam. Bersyukur untuk hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita beribadah bersama. Kita masih dalam kondisi di mana kita tidak bisa berkumpul dalam satu tempat untuk bersama-sama menyembah memuji Tuhan, tapi tidak menghalangi kita semuanya untuk kita boleh datang kepada Tuhan dalam suasana yang masih seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu bahwa ini juga menjadi berkat buat kita semuanya. Tapi sebelum kita akan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah kami yang baik, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan dan semua yang Tuhan anugerahkan pada kami pada hari ini. Tuhan terima kasih. Sekarang kami akan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau Allah yang terus berbicara kepada kami. Kami siap ya Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bagian dari kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Di kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Dikatakan di sana di ayat 1 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Nah, menarik sekali bagian dari firman Tuhan pada hari ini. Bagian nyanyian ini dinyanyikan oleh Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Bani Korah itu adalah keturunan dari suku Lewi. Nah, Bani Korah pada zaman Musa itu adalah orang-orang yang dikhususkan untuk membawa tabut perjanjian Tuhan. Imam-imam dari antara mereka itu dikhususkan dengan tugas khusus, yaitu sebagai pembawa dari tabut perjanjian Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat betapa penting, betapa dekatnya kehidupan Bani Korah dengan tabut perjanjian. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang membawa tabut perjanjian itu harus mengkuduskan dirinya. Dan baru kemudian ya membawa tabut perjanjian. Tetapi karena satu bagian yang pernah terjadi pada zaman sejarah, bagaimana Bani Korah ini kemudian berkata-kata mengata-ngatai Musa, baru kemudian ada bagian yang fungsinya kemudian sepertinya diturunkan oleh Tuhan. Tetapi mereka masih berperan di dalam bait suci sebagai orang-orang yang ada di tempat. Mereka orang-orang yang memasang kemah pertemuan dan menyiapkan segala sesuatu untuk pertemuan kemah itu. Jadi kehidupannya masih tetap dekat dengan yang namanya tabut perjanjian. Hidupnya masih dekat dengan yang namanya kemah pertemuan. Sekarang kita lihat apa yang disampaikan oleh Bani Korah akan menunjukkan kepada kita fungsi Allah di dalam kehidupan itu apa. Bani Korah orang-orang yang paham, yang hidup dekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan kemah pertemuan, hidup dekat dengan tabut perjanjian, dan fungsinya juga kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu menyelenggarakan kemah pertemuan itu. Mereka begitu menghayati Tuhan itu apa? Peranan Tuhan dalam hidup mereka itu sebagai apa? Itu juga yang kemudian memberkati saya. Kita tahu bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah itu Allah yang maha besar, Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Tetapi sebenarnya Allah punya peran-peran yang spesifik untuk hidup manusia, untuk hidup seseorang, untuk hidup kita semuanya. Kalau Bani Korah itu kemudian menunjukkan secara spesifik peran Tuhan, karya Tuhan di dalam hidupnya itu sebagai apa.
Hari ini kita mau belajar dari pengalaman kehidupan Bani Korah ini di dalam nyanyian di Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 yang kita baca tadi. Peran Tuhan itu apa? Nah, sekarang kita juga akan sama-sama membawa hidup kita berpikir, sekarang ini peran Tuhan dalam hidup kita ini sebagai apa? Ada 3 peran yang disampaikan oleh Bani Korah dalam nyanyian ini. Tuhan ini berkarya sebagai apa? Tuhan ini berperan sebagai apa di dalam kehidupannya? Yang pertama, di ayat yang kedua, ia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Nah, yang dia sampaikan adalah Allah itu bagi kita. Memang mula-mula itu pengalaman pribadi, yaitu sebuah komunitas. Komunitas siapa? Suku Lewi. Yang kemudian ada keturunan yang khusus yang namanya dari Bani Korah ini. Bagi mereka Allah itu adalah tempat perlindungan. Tentu ada bagian-bagian yang memang menjadi catatan, ingatan sejarah apa yang pernah terjadi di dalam hidup mereka. Khususnya kalau Bani Korah ada dalam perjalanan 40 tahun bersama dengan Musa, bersama dengan Harun, bersama dengan Yosua. Ternyata cukup untuk memberi pengalaman pribadi dalam hidup mereka. Allah itu seperti apa? Dan ia berkata bahwa Allah itu benteng. Nah, apa itu benteng? Ternyata itu berhubungan dengan sebuah pertahanan. Benteng itu berbicara tentang pertahanan. Kita mengenal banyak benteng yang masih ditinggalkan orang-orang dalam zaman dahulu yang kita kenal dalam sejarah. Kita tahu ada benteng Portugis di Jepara. Kita tahu ada benteng Pendem di Ambarawa. Nah, apa sih benteng-benteng yang dibangun itu? Kita mungkin tahu puluhan, belasan dari benteng-benteng yang masih ada di Indonesia ini. Nah, benteng itu apa? Benteng itu adalah tempat pertahanan untuk mempertahankan diri dari musuh yang menyerang. Mereka pengen aman dan dibuatlah benteng-benteng untuk mempertahankan diri dari serangan musuh sewaktu-waktu mereka menyerang, tapi sewaktu-waktu mereka kemudian ada di dalam perlindungan, yaitu di dalam benteng yang mereka bangun. Tetapi apakah sejarah membuktikan bahwa benteng-benteng itu cukup kuat untuk melindungi mereka? Nah, kita tahu faktanya. Ternyata benteng-benteng yang dibangun oleh manusia ternyata tidak cukup kuat untuk melindungi mereka. Benteng Portugis yang rupa-rupanya juga Indonesia bisa mengusir penjajahan Portugis dari negeri Indonesia. Bentengnya ternyata tidak cukup kuat. Benteng yang lain juga yang dibangun rata-rata pada zaman sejarah Belanda. Tapi rupa-rupanya buktinya juga tidak cukup untuk melindungi mereka dari orang-orang kita yang kemudian kita menyatakan kemerdekaan. Jadi itu membuktikan bahwa benteng yang dibangun oleh manusia tidak akan pernah bisa memberi aman yang cukup. Tidak ada jaminan yang cukup dengan benteng yang dibangun oleh manusia. Nah, dalam sejarah besar dalam kitab Perjanjian Lama, kita juga mengenal sebuah benteng yang sangat kuat. Apa itu? Tembok Yeriko. Kita tahu bahwa tembok Yeriko ini sangat kuat. Tembok Yeriko itu terkenal dengan tembok yang tebal. Tapi dalam satu sejarah, kita tahu ketika orang Israel menyeberang Sungai Yordan, kemudian singgah di Gilgal, dan kemudian di sana mereka menyembah Tuhan, menyunatkan diri. Kota pertama yang dikunjungi adalah Yeriko, dan kemudian Yeriko ini terkenal dengan tembok yang kuat. Tetapi apakah tembok yang kuat dari Yeriko tidak bisa ditembus oleh musuh? Pada waktu itu Israel khususnya, ternyata tembok Yeriko pun roboh. Roboh dengan apa? Justru dengan kekuatan Allah yang bekerja pada orang-orang Israel yang menyembah Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Jadi intinya bahwa rupa-rupanya benteng yang dibangun manusia, perlindungan yang dibangun oleh manusia, semuanya runtuh. Tepat apa yang dikatakan oleh Bani Korah rupa-rupanya dalam nyanyian di Mazmur pasal 46. Dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Benteng yang paling kuat itu adalah Allah sendiri. Dan mereka membuktikan, mereka menyaksikan, mereka mengalaminya.
Bagaimana mereka berhadapan dengan musuh-musuh dengan kekuatan yang kuat, dengan benteng-benteng yang dibangun dengan luar biasa kuat. Tetapi rupa-rupanya Bani Korah ada dalam kelompok bagaimana mereka berkeliling tembok Yeriko, dan tembok Yeriko yang dibangun kuat oleh manusia itu pun ternyata runtuh. Ternyata benteng yang paling kuat adalah Tuhan. Nyanyiannya berkata, Allah itu bagi kita sebagai tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Seberapa besar kita menaruh harapan pada benteng-benteng pertahanan yang kita bangun, tidak cukup kuat. Hari ini mungkin kita juga mendengar bersama-sama, tantangan di luar terlalu berat. Tantangan di luar ternyata sudah terlalu tidak bisa kita bayangkan kekuatannya. Dan orang membangun kekuatan apapun dengan apa saja. Tidak cukup kuat untuk semuanya. Mungkin kita membangun imun dengan makan yang bergizi, dengan vitamin yang banyak. Tetapi ada bagian yang bisa diserang, yaitu mental. Yaitu yang di dalam jiwa. Dari mana kita bisa kuat? Ya Tuhan yang mengisi hidup kita. Ya Tuhan yang senantiasa kita andalkan. Ya Tuhan yang kita sebut. Untuk itu kita berdoa. Untuk itu kita ada dalam sebuah komitmen. Untuk kita mengambil waktu-waktu berdoa. Kita bersaat teduh. Itu bagian bagaimana kita mengalami Allah itu sebagai perlindungan. Saat kita sedang drop, mental kita sedang drop, dan kita tahu, oh Allah itu adalah tempat perlindunganku, dan kita kemudian kuat lagi. Aku tidak sedang berjalan sendiri, ada Tuhan, dan kemudian kita kuat lagi. Ada bagian-bagian di mana kita mengalami kehidupan kok makin seperti ini, tapi kita ingat Tuhan dan kita kuat lagi. Bani Korah mengajarkan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Jadi yuk kita bangun perlindungan, dan perlindungan itu Allah. Tidak salah kita membuat hal-hal yang baik dalam hidup kita, untuk tubuh kita, itu baik. Tapi terlebih daripada semuanya itu adalah mari kita bangun iman kita, persekutuan kita, hubungan kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Jangan pernah meremehkan arti doa dalam hidupmu, arti firman Tuhan yang kau renungkan dalam hidupmu, arti fellowship yang kita bangun ini. Jangan itu bagian-bagian yang kita tempatkan sebagai nomor yang kesekian. Oh tidak. Apapun yang kau bangun, apapun yang kita bangun dengan yang manusia ini ternyata tidak cukup kuat. Hanya Tuhan yang kemudian menjadi kuat. Kita ini akan menjadi kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Bani Korah. Yang pertama tadi adalah sebagai perlindungan. Tapi yang kedua, dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua adalah Allah itu adalah kekuatan. Nah, apa itu kekuatan? Nah, kita kemudian diingatkan tentang sebuah bangunan. Bangunan itu harus ada tiang sebagai penopangnya. Nah, penopang ini harus kuat. Berapa banyak kita menjumpai ternyata bangunan-bangunan runtuh karena penopangnya yang tidak kuat, dasarnya yang salah. Kita pernah mendengar Tuhan mengilustrasikan dalam khotbah di bukit tentang orang bijak dan orang bodoh. Orang bodoh membangun rumahnya dengan asal-asalan di atas pasir. Kemudian yang terjadi yang tidak bisa dihindari adalah cuaca, ada hujan, ada angin, ada banjir datang dan rumah itu roboh. Orang yang bijak mendirikan rumahnya di atas sebuah batu dengan dasar yang kuat. Yang terjadi cuaca sama, ada banjir, ada hujan, ada angin, ada banjir. Tapi rumah itu tetap kokoh. Dan kemudian Tuhan berkata, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak pernah melakukannya, yang tidak pernah mengakar dalam hidupnya, itu seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Orang yang mendengar, memperhatikan dan menjadikan firman itu sebagai kehidupan diumpamakan sebagai orang yang bijak, orang yang pandai. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa Allah itu bagi kita adalah kekuatan. Ternyata
Kita tidak akan pernah kuat dengan apa yang kalau kita tidak pernah meresapi firman di dalam hidup kita semuanya. Tuhan itu kekuatan yang paling sempurna, kekuatan yang tidak pernah, yang akan menjadi penopang yang kuat untuk hidup kita. Seumpama kita ini diumpamakan sebagai bangunan, dasarnya harus kuat. Apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia tanpa dasar yang kuat. Dan itu kata Tuhan hari ini harus dibangun di atas dasar yang kuat. Dan itu kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kita pernah tahu siapa orang yang mengandalkan manusia, siapakah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengingatkan kita dengan sebuah pertempuran besar dalam sejarah. Apa itu pertempuran itu? Pertempuran sejarah Goliat dan Daud. Pertempuran Goliat dan Daud bukan hanya kemudian berisi sorak-sorai kemenangan Daud, tetapi ini berisi tentang dua kekuatan yang berbeda. Goliat datang dengan tameng, dengan semua peralatan perang yang lengkap, dengan keterampilan sebagai panglima yang sudah sekian puluh tahun menjadi panglima Tuhan. Dan dia datang dengan gagah perkasa. Bahkan semua orang takut, berhasil menakut-nakuti, mengintimidasi seluruh orang Israel. 40 hari, 40 malam selalu menantang dan orang tidak berani dengan kekuatan yang dibangun. Apa itu? Keterampilan perang, keahlian, kekuatan fisik, peralatan perang. Itu yang kemudian menjadi kekuatannya. Tapi seorang anak muda ternyata datang dengan cara yang berbeda. Ia membawa tongkat dan ia juga membawa ketapel. Tetapi dalam perkataan pertamanya ia berkata, engkau datang di pertempuran ini dengan kekuatan perang, tapi aku datang atas nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Yang terjadi kita tahu pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh siapa? Pertempuran itu dimenangkan oleh Daud yang hanya membawa secara manusia yang dilihat, membawa tongkat dan membawa ketapel. Tetapi ada kekuatan yang berbeda. Dia berkata, aku datang dengan membawa nama Tuhan. Daud menang. Kita tahu Daud kemudian menjadi pahlawan bagi orang Israel. Yang kelak menjadi dasar nyanyian orang Israel. Bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Ini luar biasa. Kekuatan yang sesungguhnya untuk kita menang atas setiap peperangan kehidupan adalah Tuhan. Bukan apa yang dibangun, bukan perisai-perisai yang kita bangun, yang bisa dilihat oleh mata manusia. Tetapi ada bagian yang mesti kita bangun di dalam diri, di dalam manusia batin kita. Roh Tuhan ada padaku, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang terbelenggu. Ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita. Ketika kita percaya, ketika kita mau datang kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita sekarang tahu. Pengandalan kita bukan kekuatan manusia. Pengandalan kita adalah kekuatan roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Daud memenangkan sebuah pertempuran spektakuler melawan Goliat. Dan dia datang dengan membawa nama Tuhan. Saya rindu bahwa kita juga mengalami kemenangan yang sama. Dari situasi peperangan yang berbeda tentu. Tetapi kemenangan yang sama Tuhan berikan kepada kita semuanya karena nama Tuhan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa peranan Tuhan yang dirasakan oleh Bani Korah? Sebagai perlindungan, sebagai kekuatan, tapi kemudian sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tentu kalau ia berkata sangat terbukti, ia sudah membuktikan di dalam sejarah. Sejarah ia bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kesesakan. Bani Korah, orang yang berperan dalam tabut Tuhan itu sudah lama. Bertahun-tahun ia mengalami perjalanan, 40 tahun dia mengalami perjalanan padang gurun bersama dengan Musa. Dan bagaimana mereka itu mengalami banyak kejadian-kejadian. Satu hari ketika mereka tidak bisa, mereka dikejar keluar dari Mesir dan dikejar oleh tentara Firaun. Sepertinya tidak ada jalan.
Samping kanan, samping kiri tidak mungkin dilalui. Dan di depan ada laut Teberau. Kalau mundur, mereka berhadapan dengan orang Mesir. Kesesakan yang terjadi yang pertama ketika mereka keluar dari Mesir. Tapi Tuhan berkata, acungkan tongkatmu, Musa, ke atas kepada laut itu. Dan ternyata ketika Tuhan berkata dan ditaati oleh Musa, laut Teberau itu terbelah. Dan mereka berjalan di tanah kering. Luar biasa. Allah itu bagi Bani Korah dalam pengalaman hidup sebagai penolong dan sudah membuktikan. Mereka menyeberang laut Teberau. Tapi kemudian mereka tiba di padang gurun. Banyak padang gurun yang dilalui oleh perjalanan 40 tahun itu. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa di padang gurun itu pakaian mereka itu tidak menjadi usang, kasut mereka tidak menjadi rusak. Mereka bisa makan mana selama 40 tahun dicukupi oleh Tuhan. Jadi rupa-rupanya cukup bisa membuktikan bahwa pengalaman sejarah yang mereka alami ternyata sudah cukup membawa iman mereka itu kuat. Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan dan itu sangat terbukti. Saudara, hari ini kita ada di sini, hari ini kita masih ada. Percayalah ada rencana Tuhan yang besar atas hidup kita semuanya. Kita tahu berita di luar sana, orang-orang berguguran, orang-orang berjatuhan, dan semua kondisi yang tidak baik ternyata terjadi. Tapi percayalah hari ini kita ada di sini karena ada Tuhan yang menjadi penolong kita dalam segala kesesakan kita. Dan Tuhan masih punya rencana besar untuk hidup kita semuanya. Percayalah bahwa kita tidak hidup dalam rencana Tuhan yang serampangan. Kita hidup dalam rencana Tuhan yang kekal. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita semuanya, dari semua langkah step yang kita ambil, yang kita jalani, pasti ada pertolongan Tuhan untuk hidup kita semuanya. Beberapa teman memenangkan sebuah kondisi sembuh dari penyakit yang sedang viral hari-hari ini. Ini luar biasa. Hari-hari ini saya juga ditelepon oleh teman untuk berdoa, kondisi keluarganya sedang masuk karena penyakit yang viral ini. Tapi juga beberapa teman jemaat bersaksi juga bahwa sudah sembuh dari penyakit yang lagi viral ini. Ini luar biasa, ada banyak kemenangan yang saudara sudah alami. Kita semua sudah mengalaminya. Percayalah, itu membuktikan ternyata apa yang dikatakan oleh Korah benar. Bahwa Allah itu sebagai penolong itu akan sangat terbukti dan mereka sudah membuktikannya. Ini peran Tuhan, ini peran Tuhan yang pernah dialami oleh Bani Korah. Saya rindu bahwa ini menjadi iman kita. Tuhan akan berperan. Kita tidak hanya mengenal Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha esa, semua kata-kata yang baik itu. Bukan hanya pengenalan yang seperti itu, tapi kita punya pengalaman dengan Tuhan, seperti apa Tuhan berperan dalam hidup kita semuanya. Itu yang kita rindukan. Kita diajari oleh Bani Korah. Bani Korah berkata, Allah itu bagiku tempat perlindungan. Allah itu bagiku sebagai kekuatan. Allah itu bagiku sebagai tempat penolong. Dan itu sudah sangat terbukti. Saya rindu kita akan membuktikannya. Kita akan mengalaminya. Bahwa kita aman karena perlindungan Tuhan. Kita kuat karena kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita semuanya. Kita mengalami pertolongan karena Tuhan selalu dekat dengan hidup kita semuanya. Bahkan padang gurun yang kita lalui sekalipun. Kalau Tuhan ada bersama kita, kita semuanya akan lewati. Dan kita akan lihat bahwa ujung dari tiap-tiap perjalanan, bahkan perjalanan padang gurun pun, padang gurun sekalipun, itu akan menuju ke tempat perjanjian. Yuk kita akan sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing. Tuhan berjanji apa dan itu sebagai tanah perjanjian kita. Yuk kita terus jalani, yuk kita terus akan hidupi sampai kita temukan ujung dari perjalanan kita itu adalah tanah perjanjian kita. Allah itu bagi kita sebagai tempat perlindungan. Allah itu bagi kita sebagai kekuatan. Allah itu bagi kita sebagai penolong. Dan ia akan buktikan bagi hidup kita semuanya. Bagi hidup saya, bagi hidup saudara semuanya. Kiranya kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Bapa, kami tahu
bahwa kami sedang membutuhkan peran-peran-Mu dalam hidup kami. Kami butuh peran-Mu sebagai perlindungan kami. Kami butuh peran-Mu sebagai sumber kekuatan kami. Kami butuh peran-Mu sebagai penolong kami Bapa. Dan Engkau hadir. Engkau hadir kepada tiap-tiap kami. Engkau berfungsi, Engkau berperan, Engkau berkarya. Tepat seperti yang kami rindukan, tepat seperti yang kami butuhkan. Engkau akan memerankannya bagi hidup kami. Ya dan amin. Tiap-tiap janji-Mu pasti tergenapi. Dan kami terima dengan iman. Semua anak-anak-Mu yang hari ini mendengar bagian dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau berperan dalam hidup anak-anak-Mu semuanya. Tepat seperti yang mereka butuhkan. Terima kasih atas kuasa-Mu. Terima kasih atas kesanggupan-Mu, kesediaan-Mu untuk terus menjadi penolong hidup kami. Terima kasih. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.